wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallim. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan dan lindungan Allah SWT, kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani tentunya dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan juga di hari ini ya, bertepatan dengan Ayamul Bid hari ini atau hari putih, hari pengampunan dosa. Bagi teman-teman yang mungkin rutin hari ini berpuasa, mari sama-sama saling mendoakan dan doakan saya juga agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Hari ini tanggal 13 ya, Rabiul Akhir 1446 Hijrah, besok 14 dan hari Jumat tepat tanggal 15 Rabiul Akhir seperti itu. Teman-teman sekalian, apa yang izin berbagi, apa yang akan saya sharingkan bagian kali ini mudah-mudahan menjadi bukti bahwasanya saya benar-benar mencintai Rasulullah SAW dan berharap mendapat syafaat beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di surganya nanti. Pada kesempatan kali ini membahas di kitab Sunan An-Nasa'i. Hadis ini juga tercantum di kitab Sahih Al-Bukhari pada kali ini di halaman 76 kitabnya, jika sama dengan kitab kami Sunan An-Nasa'i terbitan Darul Alamiyah, di kitab yang ke-6 ya, yaitu Kitabul Mawaqit, itu kitab mengenal tentang waktu-waktu sholat. Di bagian bab pembahasan yang ke-16 ya, di nomor hadis 525 seperti itu, tentang sholat Nabi yang pertama itu, atau orang menyebutnya sebagai sholat pertama saat matahari tergelincir ya. Maksudnya sholat setelah ini ya, di awal hari seperti itu. Karena kalau subuh kan masih antara gelap ya, subuh itu antara gelap dan bahasa menyebutnya sholat di antara ini ya, di seperti dua sayap ya, di antara siang dan malam seperti itu. Jadi subuh itu masih di waktu penghujung malam dan akan masuk ke waktu syuruk ya, terbitnya matahari. Langsung saja, rawi hadis ini terhubung dari sahabat Nabi. Ada seseorang yang berkata kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abi Barzah, itu fasa'alahu abi kaifa kana Rasulullah SAW gitu. Jadi dia ditanya bagaimana tentang sholatnya Rasulullah SAW itu. Maka dia menjawab yusalliyil maktubah, seperti itu. Bagaimana sholat Rasulullah itu, bagaimana cara Rasulullah SAW menjalankan sholat yang maktubah atau sholat fardu. Karena beliau menjawab, qala kana yusalliyil hazira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu wa kana yusallil ashr hina yarji'u ahaduna. Jadi Rasulullah pertama itu sholat saat ini ya, tergelincirnya matahari atau saat matahari itu benar-benar sangat panas, kita menyebutnya sebagai sholat zuhur ya, itu. Dan selanjutnya wa kana yusallil ashra hina yarji'u ahaduna, sholat asar itu saat mereka, salah satu dari mereka tuh menemui keluarganya di ujung ini ya, ila rahlihi fi aqsayal Madinah, itu di ujung negeri atau di ujung suatu tempat lah gitu, atau di ujung suatu kampung itu. Jadi sholat asar saat mereka salah satunya menemui keluarganya di ujung kampung atau tempat itu. Wasyamsu hayyatun. Jadi matahari pun waktu sholat asar itu masih terasa panas ya, tapi tidak sepanas ketika sholat zuhur tadi seperti itu. Wa nasyitu ma qala fil maghrib. Jadi yang bertanya kepada sahabat Nabi tadi lupa tentang sholat maghrib. Tapi kalau dalam hadis yang berbeda disebutkan sholat maghrib itu saat hilangnya mega merah ya, atau cahaya merah di bagian matahari terbenam, kita nyebutnya sebagai sholat maghrib ya gitu. Maka minal masyriqi wal maghrib, itu Tuhan yang menguasai dua arah, yaitu timur dan barat gitu. Makanya kalau tempat terbitnya disebut sebagai masyriq, maka sholatnya sholat syuruk ya, sholat sunnah di situ, isyraq kayak itu. Kalau tempat tenggelamnya namanya tempat maghrib ya, maka sholatnya disebut dengan sholat maghrib seperti itu. Wa kana yastahibbu ay akhiral isya. Dan Rasulullah itu menyukai sholat isya itu diakhirkan waktunya. Jadi diakhirkan waktunya sholat isya itu Rasulullah menyukai itu gitu. Allati tad'unahal atama, dan kalian menyebutnya sebagai sholat al-atamah gitu. Wa kana yakrahul nauma qablaha. Jadi tidak disukai tidur sebelum sholat isya. Nah, Rasulullah tidak menyukai itu dan tidak melakukan itu, tidak menyukai dan tidak pernah melakukan tidur sebelum sholat isya, disebutnya an-naum.
wal hadisa ba'daha, dan Rasulullah tidak suka berbicara atau begadang setelah sholat isya kecuali ada keperluan ya, pembahasan tentang misalnya maslahat kaum muslimin ataupun ada misalnya sedang dalam peperangan, mengatur strategi lah seperti itu ya kurang lebih. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka begadang setelah sholat isya. Ini bagian sunnah ya. Jadi seirama dengan hadis yang kemarin saya sampaikan di kitab Sahih Al-Bukhari itu. Ini juga hadisnya ada di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim seperti itu. Bahwasanya kalau mau bangun cepat, mau sholat tahajud memang tidurnya harus cepat. Habis sholat isya tidur, insya Allah kita akan mudah untuk bangun sholat malam seperti itu. Selanjutnya, wa kana yanfasilu min sholatil goda hina ya'rifur rajulu jalisahu. Jadi sholat subuh itu ditunaikan saat, dan dia menunaikan sholat subuh itu saat setelah selesai sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu ditunaikan selesai, yaitu di saat di antara seorang di antara kami itu bisa mengenali ya rifur rajula, orang yang di sebelahnya atau orang yang duduk di sebelahnya. Jadi subuh itu ketika selesai ditunaikan, kalau dulu kan belum ada PLN ya, masih gelap gitu. Jadi ketika orang selesai sholat subuh dulu zaman Nabi, itu ketika sholat subuhnya sudah selesai ditunaikan, Rasulullah sebagai imam, maka orang yang duduk itu sama-sama duduk saat sholat sudah selesai itu bisa melihat atau mengenali siapa yang di sampingnya. Berarti sudah hampir terang gitu waktu subuh saat selesai dikerjakan. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ati. Dan dia membaca dalam sholat subuh itu kurang lebih ya 60 sampai 100 ayat itu. Akhirahul Bukhari dan wa Muslim. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sama redaksinya. Saya sudah ngecek tadi di nomor hadis 547, dan Imam Muslim riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 647 seperti itu. Jadi ada mirip ya, ini 647 dan ini 547. Mudah dihafal nih teman-teman nomor hadisnya gitu. Itu saja teman-teman yang bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Itu bahwasanya sholat yang dikerjakan Rasulullah pertama itu sholat zuhur. Orang menyebutnya seperti itu, sholat pertama sholat zuhur, karena dia sholat yang dikerjakan setelah matahari tergelincir ya, dari pagi, awal pagi sampai ke siang kayak gitu. Dan waktu-waktunya sudah disebutkan. Itu saat sholat asar dikerjakan pun matahari masih terasa panas ya. Kalau sholat maghrib dalam redaksi hadis yang berbeda, dan ini kalau tidak keliru di hadis yang bagian atas ini dijelaskan gitu tentang sholat maghrib, yaitu saat matahari itu sudah tenggelam di arah barat dan hilangnya mega merah, itu sudah masuk ya. Kalau kita Ramadan itu saat beduk di pukul dan azan dikumandangkan, mana warna mega merah itu sudah tenggelam harusnya, itu pas untuk waktu sholat maghrib. Dan sholat isya adalah sholat yang Rasulullah mengerjakannya di akhir-akhir malam, maksudnya itu tidak di awal malam, itu yang disukai Rasulullah SAW. Tapi kemaslahatan kalau tempat kita azan misalnya jam 7:30 atau jam 7, kita tetap mengejar keutamaan berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.